Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin. Saya biasa akrab dipanggil Jae. Kalau di sini mungkin karena Sukabumi ya, dipanggilnya Kang Jae. Sekarang usia di 24 tahun. Saya sendiri alhamdulillah sebenarnya merantau, aslinya dari Kota Bogor. Ke sini ya kurang lebih baru 8 bulan ya merantau di Sukabumi. Dengan amanah yang ada di Masjid Duta Pemuda, kita masjidnya buka 24 jam gitu ya. Aktivitasnya dari pertama kita jam 3 tuh sudah bangun, bahkan yang membangunkan begitu ya para santri. Jam setengah 4 kita sholat qiyamul lail, persiapan sholat subuh berjamaah. Kita juga ada kajian. Setelah kajian ditutup dengan sholat isyraq ya, atau sholat duha. Setelah itu kita sarapan pagi. Nanti di jam 8 kita ada halaqah pagi. Jam 9 kita jalanin amanah sampai jam 5 sore. Itu sebagai marbot gitu ya. Terbagi ya di mana-mana marbotnya, ada di barista, di kemasjidan. Mendengar kata marbot, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sebuah tugas sederhana. Merawat fisik sebuah masjid, membersihkan sejadah, dan menjaga ketenangan di dalamnya. Namun di Masjid Sejuta Pemuda ini, peran itu meluas. Di balik rutinitas harian melayani ratusan hingga ribuan jemaah, ada dedikasi penuh dari para pemuda yang memilih menyerahkan waktu dan energinya untuk menghidupkan rumah ibadah ini. Kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Maka mari kita persiapkan diri kita menuju masjid untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi hati yang siap, bukan dengan kondisi tergesa-gesa. Sekali lagi kami informasikan kepada para pengurus, santri dan jemaah yang kami hormati, izin mengingatkan bahwasanya 10 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Bagi sebagian orang, melangkah ke jalan ini adalah sebuah keputusan besar yang membawa perubahan drastis dalam hidup. Ada cerita personal, ruang transisi, dan kebiasaan lama di kampung halaman yang harus ditinggalkan. Seperti langkah yang diambil olehnya, merantau jauh dari Bogor ke Sukabumi
demi memulai sebuah babak baru yang sepenuhnya didedikasikan untuk umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah sholat maghrib kita ada makan malam. Ya, makan malam. Setelah makan malam kita ada yang ba'da isya kajiannya, ada yang ba'da maghrib kajiannya. Beda-beda, nggak setiap hari nggak sama. Setengah 9, ada yang jam setengah 10. Kita persiapan untuk jadwal hikmat untuk menjaga masjid, ataupun kita ada jadwal rolling piket per divisi ya, itu sampai jam 3 lagi. Jadi dari tidur sampai ke tidur lagi gitu. Ada satu momen memang yang kadang orang itu belum bisa lakukan itu. Biarpun dia baru, biarpun orang baru, bahkan orang lama gitu ya. Contoh yang paling sederhana apa? Adalah menata sendal. Di posisi itu bagaimana kondisi kita harus bisa merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada kesombongan yang bisa disombongkan gitu. Semua yang bertugas di sini melayani, ketika sudah ada di posisi itu, kita melayani umat niatnya. Itu udah merendahkan diri. Kalau tanpa merendahkan diri, tanpa ada jiwa haunan, sifat haunan, itu nggak bisa. Mau duduk nikmatin kopi terus berbaring gitu ya, kita tuh ngerasain juga gitu bagaimana seorang ya ayah, bapak untuk keluarganya yang mereka mencari nafkah gitu ya dengan susah payah dan ingin ada rehat sejenak gitu. Itu yang kita layani, dan kita juga merasakan setiap apapun yang jamaah rasakan ya ketika datang ke masjid ini.
Banyak yang cerita ke sini ya, dari urusan rumah tangga sampai dikejar-kejar sama polisi, sampai ya dia cari kerjaan, ya sampai dia dibuang sama anaknya, sampai mau merenggut nyawa. Bayangin ada yang udah mau bunuh diri 3 kali, dan ketika 3 kalinya dia sadar, di urat nadinya udah dipotong. Ketiga kalinya ingat, setelah ingat sadar nyari masjid. Yang dicari adalah Masjid Sejuta Pemuda. Udah ya, ketika ada tawaran di masjid ini menjadi seorang pengurus yang juga dijadikan sebagai garda terdepan di masjid ini, pasti ada apa ya, problem ya, karena dulunya punya juga kerjaan yang sudah ada begitu ya, hal yang mau dibangun, dan sekarang ada tawaran yang jauh lebih besar juga begitu peluangnya. Itu hampir 1 minggu ya, 1 minggu mencari jalan gitu ya, mencari jalan petunjuk bagaimana sampai ya sholat istikharah dan sebagainya, termasuk ke orang tua ya, izin bagaimana harus jauh dari orang tua begitu ya. Orang tua tinggal satu-satunya, dan alhamdulillah semua tetap melalui proses gitu ya, izin ke orang tua, izin ke para pelatih di pencak silat, dan juga beberapa komunitas gitu ya, untuk karena mentekadkan untuk jalan ataupun mengambil di Sukabumi, peluang yang di Sukabumi gitu. Dan itu memang sangat berat ya, tapi melihat peluang yang ada di sini, mungkin kalau di Bogor itu peluang pribadi, kalau di Masjid Sejuta Pemuda itu peluang untuk umat. Kini, hari-harinya lekat dengan dinamika di pelataran masjid. Disinilah ia berproses, menghadapi pasang surut semangat, dan menemukan makna baru dari sebuah tanggung jawab. Karena pada akhirnya, menjadi marbot di sini bukan lagi sekedar tentang menjaga sebuah bangunan, melainkan tentang bagaimana ia bertumbuh dan menjaga konsistensi di dalam pilihannya. Ada satu yang Ana selalu bayangkan gitu ya, bahwa kita hidup tuh hanya untuk sujud sebenarnya gitu ya, hanya untuk kembali gitu ya. Makanya di masjid ini punya tagline reconnect to masjid Allah gitu ya, kembali ke masjid gitu ya, balik lagi ke masjid. Siapa orang-orang yang sudah lupa gitu ya, yang sudah jauh, akhirnya bisa kembali di masjid, diingatkan kembali, disadarkan kembali di masjid. Dan hakikatnya kita semua hidup ini hanya menunggu waktu sholat ataupun menunggu sujud aja begitu.